Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Selamat Basuki, ditemani Mas Adit yang menyiapkan PowerPoint ini. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Kita masih membahas TOEFL dan sekarang kita masuk ke Reading Comprehension Section. Nah, Reading Comprehension Section itu apa sih? Ya, nah ini informasinya Reading Comprehension Section. Oke, reading comprehension information ya, that is the third section ya. Ini adalah tes bagian ketiga. Ya, yang pertama kan listening, kedua structure, ketiga reading. Ya, oke, there are 5 reading passages ya. Ada 5 bacaan dan terdiri dari 50 pertanyaan. Nah, jadi bisa bayangkan tuh 5 reading, pertanyaannya ada 50, berarti satu reading pertanyaannya sekitar 10. Kemudian waktunya 55 menit, dan soalnya dari yang mudah ke yang sulit, jadi nomor-nomor awal harus dikerjakan dengan benar. The question are in order ya, jadi pertanyaannya sesuai urutan nomornya. Oke, kemudian reading comprehension test ini multiple choice question ya. Pertanyaannya itu berupa pilihan ganda A, B, C, D. Ya. Nah, menanyakan apa? Main idea. Kemudian stated detailed question, ya, pertanyaan yang tersurat. Unstated detailed question. Nah, ini pertanyaan yang harus kita ambil kesimpulannya ya, unstated, tidak tertulis ya. Implied detailed question. Nah, ini implied ya. Implied itu pertanyaan yang tersirat. Ya. Kemudian vocabulary in context question ya. Pertanyaan tentang vocabulary, perbendaharaan kata. Dan yang terakhir adalah where questions ya. Where question ini bukan menanyakan where location, maksudnya kota apa gitu, bukan. Tapi ini menanyakan materi ini ada di baris keberapa gitu. Apakah baris 11 sampai 13, apa baris pertama sampai kedua, dan sebagainya. Ini relatif lebih aman, lebih gampang ini ya. Oke, yang selanjutnya, topics of reading are often information about subject studied in America. Oke. Nah, topik-topik reading ini apa aja sih? Ya, ini topik yang biasa dipelajari di Amerika tuh. Tentunya number one is American history, kemudian literature, sastra, art, architecture, geografi. Ya, geografi juga ditanyakan itu. Terus geologi ya. Dan yang terakhir astronomi. Ya. Jadi ada topiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. Jadi nggak ada nih matematik, nggak ada agama, nggak ada politik, nggak ada. Oke, sifatnya sangat-sangat umum. Oke, kemudian types of questions. Nah, bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya itu ada 2, yaitu reading comprehension question, pemahaman isi bacaan, dan vocabulary questions, ya, pertanyaan tentang vocab, perbendaharaan kata, makna atau arti kata. Oke, jadi kalau yang reading comprehension ya tentang pemahaman, ini tentang arti kata-kata, kata-kata yang agak sulit biasanya yang diteskan. Oke, tadi information, sekarang strategi. Nah, gimana sih strategi mengerjakan reading comprehension? Ingat ya, kalau kita tahu strateginya, kita bisa nilainya bisa lebih bagus daripada teman yang nggak punya strategi. Oke, general strategy ya, strategi umum. Yang pertama direction, petunjuk. Itu petunjuknya harus kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita nggak paham petunjuknya. Nah, petunjuknya kayak gimana sih? Nah, nanti di sini banyak latihannya. Anda kalau udah latihan tahu nanti petunjuknya kayak gimana. Kemudian don't spend too much time reading the passage. Nah,
materi bacaannya tuh jangan dibaca sampai menghabiskan waktu. Baca sekilas-kilas saja. Don't worry if a topic is unfamiliar ya. Jangan khawatir jika topiknya tidak familiar ya. Anda tidak begitu menguasai atau memahami, nggak masalah. Kemudian don't spend too much time on a questions. Nah ini juga sama, jangan menghabiskan banyak waktu di satu pertanyaan. Misalnya pertanyaan nomor 3, wah ini susah nih gitu ya. Anda nggak boleh ngabisin waktu di situ. Tembak aja, pilih aja C misalnya gitu ya. Karena Anda udah nggak tahu jawabannya, udah tembak. Jangan ngabiskan waktu di situ, karena pertanyaan berikutnya kadang-kadang lebih mudah kan gitu. Oke, kemudian guessing strategy. Nah, ini strategi menebak. Nebak-nebaknya itu gimana? Ada strateginya. Nanti di latihan-latihan akan diajarin strategi menebaknya. Oke, don't leave any answers blank ya. Jangan tinggalkan lembar jawabannya ada yang kosong, harus diisi ya. Karena nggak ada sistem minus pengurangan, jadi isi aja, bebas isi aja C lah, siapa tahu betul gitu kan ya. Karena kalau isi C semua itu Anda punya nilai udah lumayan kok, daripada nembaknya bisa A bisa B bisa C. Itu lebih menguntungkan kalau kita fokus di satu nomor aja. Oke, strategi for reading comprehension. Nah, ini strategi untuk reading comprehension. Nah, pertama ya, Anda harus skim to determine the main idea in the passage. Skim. Skim itu Anda harus baca, ambil skimming ya, Anda ambil kesimpulannya untuk menentukan main idea. Kira-kira main idenya ini apa gitu. Ingat ya, main idea itu biasanya ada di awal. Paling baris pertama atau baris kedua. Kemudian look ahead at the questions, oke? Lihatlah pertanyaannya. Jadi strateginya jangan langsung baca ke readingnya gitu ya. Tapi Anda baca pertanyaannya dulu. Misalnya pertanyaannya ada 5, Anda baca aja 5 pertanyaan itu. Tapi jangan dibaca dibaca dihayati gitu, dibaca jelas saja. Kira-kira key idea-nya ini apa sih ya? Kemudian find the section of the passage that deals with each question ya. Kemudian temukan, find the passage ya, section of the passage. Kira-kira temukan di baris berapa ada yang keterkaitan dengan pertanyaan tadi gitu tuh. Misalnya nomor 1 waktu dilihat pertanyaannya tuh, oh begitu dibaca, oh ini nomor 1 nih, ada di baris pertama dan kedua misalnya gitu. Jadi kalau you nggak baca pertanyaannya dulu, baca tanpa makna. Tapi kalau udah lihat pertanyaannya, begitu baca, oh ini nih pertanyaan nomor 3 yang ini nih. Oke, nah strategi for reading comprehension, strategi yang berikutnya adalah, nah ini main idea letaknya di mana? First line of each paragraph, ada di baris pertama. Kemudian directly answer detailed question ya, pertanyaan pertanyaan answer detail question ya, maksudnya yang tersurat gitu tuh, itu di mana tuh? Choose a keyword in the question ya, intinya adalah keyword in the question. Nah kalau yang ketiga, indirect answer detailed question. Nah, ini pertanyaan yang indirect ya, pertanyaan nggak langsung, biasa yang berupa simpulan gitu ya. Nah, itu sama, Anda mencari keyword ya, skim that keyword in the passage. Oke. Jadi Anda cari keyword, kata kuncinya itu. Pertanyaannya apa? Maka ketika Anda baca, Anda akan ketemu keywordnya yang mana. Oke. Yang selanjutnya, kalau pertanyaan vocabulary gimana? The question will tell you where the word is located in the passage. Nah, pertanyaannya akan ngasih tahu di mana sih letak dari bacaan itu. Ya. Apakah di baris keempat dan 5 gitu ya. Ini nanti ketemu pas latihan ini, gampang ini. Kemudian vocabulary question yang berikutnya, answer are found anywhere in the passage. Nah, jawabannya bisa ditemukan dimanapun di bacaan. Ya. Oke, intinya Anda harus
dapat keyword ya, kata kuncinya. Oke. Sekarang lanjutan strategi yang berikutnya adalah read the part of the passage that contains the answer carefully. Nah, baru ini bacalah the passage ya, bacaannya tersebut yang berisi jawaban dengan hati-hati. Jadi ketika Anda lihat jawabannya ada di sini, ini Anda baru baca hati-hati. Kalau yang nggak berisi ke pertanyaan, nggak terkait dengan pertanyaan, baca cepat aja. Choose the best answer ya. Kemudian Anda pilih jawaban terbaik ABCD ya. Jadi begitu ketemu, ini nih, Anda langsung jawab. Gitu. Jangan nunggu baca selesai, nggak perlu baca sampai selesai. Begitu udah ketemu nomor 1, tahu jawabannya langsung jawab. Belum selesai baca nggak apa-apa. Oke, di sini ada contoh ya. Contoh latihan. Nah, ini Anda jangan baca ini dulu. Anda nggak perlu baca ini. Anda perlu baca pertanyaannya nih. Where is the main idea of the passage? Early maps of North America, non-existent river on the maps, comparison of the Buenaventura and the Mississippi rivers, yang di rivers in mythology. Ingat loh, di sini adalah main idea. Main idea itu letaknya di atas. Ya, baru Anda baca di atas. Oke. Nah, setelah Anda baca, Anda bisa nentukan tuh jawabannya yang mana tuh. Apa yang A, yang B, atau C. Kita lihat baris pertama aja nih. Early maps of North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountains, flowed into the Great Salt Lake, and from there continued westward into the Pacific Ocean. Nah, itu ada di situ tuh. Jawabannya mana kira-kira? Nah, yang B. A non-existent rivers on map. Oke, saya kira cukup sekian. Di sini baru ada satu soal ya. Padahal readingnya lumayan panjang. Ini biasa sih ada 4 atau 5 pertanyaan. Cuman saya ambil contoh satu aja. Selebihnya ada di description. Oke, silakan buka deskripsinya. Anda kerjakan latihannya. Di situ ada sekitar 10 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.